وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، فيا معشر المسلمين والمسلمات وزمرة المؤمنين والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث يقول عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا يسمع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amin walhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng sedaya jamaah salat subuh wonten ing Masjid Al Alimun, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah dan dibarokahi olehnya, amin. Terlebih dahulu mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur dan pujian sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, seindah-indahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, sesembahan kita yang terus dan senantiasa memberikan limpahan nikmat untuk kita semuanya. Yang teragung adalah Allah memberi kita nikmatuddin, iman dan Islam, yang dengannya amal kebaikan bisa diterima, yang dengannya pula amal-amal kebaikan insya Allah akan bisa membuka pintu-pintu rahmatnya. Sholawat beriring salam kita tak pernah terlupa untuk senantiasa memberikan, menyampaikan dan menyanjungkannya untuk uswah hasanah, suri teladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari jurang zaman kejahiliahan menuju zaman Islamiyah yang syariatnya bisa benar-benar kita rasakan maslahatnya hingga kehidupan kita saat ini. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dibimbing kepada jalan sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya kita di akhirat kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya, pertolongan agung dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pula jamaah, oleh Allah Subhanahu wa taala kita pagi hari ini tergolong di antara hamba-hambanya yang senantiasa mengijabahi, yang senantiasa menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah senantiasa seruan Allah dan Rasulnya ketika menyeru kalian menuju sesuatu yang bisa menjadikan kalian hidup hatinya, hidup pikirannya, hidup dunianya, hidup akhiratnya. Yang menjadikan hidup kita semakin hidup lagi ada 3 jamaah. Yang pertama Islam, yang kedua Al-Quran, yang ketiga Al-Jihad fi sabilillah. Islam tentunipun dengan syariat-syariat di dalamnya, dan syariat teragung yang menjadi bagian daripada interaksi hubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah sholat.
Maka sholat dikatakan afdalul ibadat wa ajallul qurbat, sebesar-besar ibadah dan cara mendekatkan diri kepada Allah paling baik ya dengan kita melaksanakan sholat. Khususipun kita dinten menika njumenengaken ibadah sholat subuh ingkang dipun ngendikaaken afdhalus sholawat alal munafikin. Sholat yang dirasa paling berat tapi bagi orang-orang munafik, yaitu sholat subuh dan juga sholat isya. Ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah melaksanakan sholat subuh, insya Allah sholat-sholat yang lainnya diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menjaminkan lewat lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang mampu menjaga dua sholat yang dikerjakan dalam keadaan dingin, maka dijamin baginya jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat subuh dan juga sholat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda lewat hadis qudsi, Basyiril masya'ina fil dhulam ilal masajidi bin nuritam yaumal qiyamah. Muhammad, berikan kabar gembira untuk umatmu yang mau berjalan kaki di kegelapan malam, cuacanya dingin, menuju masjid. Beri kabar gembira untuk mereka semuanya dengan cahaya yang sempurna. Dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Cahaya yang sempurna akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan awalannya adalah ketika kita nanti kembali ke alam barzah, ke alam kubur, tempat yang gelap gulita, tempat yang sungguh sangat sempit. Maka lewat ibadah sholat subuh kita, tempat yang gelap gulita itu nanti akan diberikan cahaya. Cahaya lantaran kita ketika di dunia senantiasa melaksanakan, menjaga ibadah sholat subuh. Mugi-mugi kita tansah dipun paringi istiqomah kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita akan mengkaji satu kaidah penting dalam Islam yang berkaitan dengan pembalasan sebuah amal perbuatan. Kaidah penting di dalam Islam yang berkaitan dengan pembalasan sebuah amal perbuatan. Orang beriman ketahipun sampun beres keyakinanipun babagan pembalasan amal, bahwa setiap amal, tindak tanduk, tingkah laku itu pasti ada balasannya. Kita sedaya kedah sampun beres keyakinan babagan menika. Kalau ada orang ngaku-ngaku beragama Islam tapi tidak punya keyakinan di setiap amal perbuatan ada balasannya, maka keimanannya bermasalah. Keimanannya perlu ditanyakan. Karena meyakini adanya pembalasan setiap amal itu bagian daripada rukun iman yang kelima. Nggih menika iman kepada hari kiamat. Hari kiamat menika dipun sebat ugi yaumul jaza. Yaumul qiyamah itu disebut juga yaumul jaza, hari pembalasan amal. Disebut juga yaumul hisab, hari pengadilan amal, hari perhitungan amal. Dihitung untuk diapakan? Dihitung untuk ditentukan sekadar apa balasannya. Maka dalam masalah ini kita sedaya tentunipun kedah beres. Banyak ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan masalah menika. Antawisipun Allah ngendika, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah,
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, dipun ibaratkan saking alite, saking remehipun, meskipun sebesar biji sawi, maka pasti akan menuai hasilnya, melihat balasannya. Demikian juga siapa yang melakukan amal keburukan, kejahatan sekecil apapun, meskipun sebesar biji sawi, maka dia juga akan menuai hasilnya, melihat balasannya. Ananging ingkang ajeng kita sareng-sareng sinau para jamaah. Kaidah Islam dalam masalah pembalasan amal menika ingkang uninipun al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sepadan, serupa dengan jenis amal perbuatannya. Balasan sepadan, serupa dengan jenis amalnya. Barang siapa yang memberi, balasannya dia akan diberi. Barang siapa yang menolong, balasannya akan ditolong. Barang siapa membantu, balasannya akan dibantu. Barang siapa yang bersedekah, balasannya akan diganti sedekahnya. Barang siapa yang mensejahterakan, membahagiakan, dia akan dibalas dengan disejahterakan, dibahagiakan. Semanten ugi kosok balenipun. Kebalikan daripada itu, amal-amal yang negatif. Barang siapa yang gemar menyakiti orang lain, dia akan dibalas disakiti suatu saat nanti. Barang siapa yang gemar menyengsarakan orang lain, dia akan dibalas suatu saat nanti, akan disengsarakan kehidupannya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sepadan dengan jenis amal perbuatannya. Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Faman a'ta, barang siapa memberi apapun, memberi kata, memberi tahta, memberi harta, maka akan dibalas. Dia akan diberi kata. Maksudipun sinten tiyang ingkang remenyukani nasihat, memberi kata-kata yang baik, maka dia akan dibalas dengan diberikan kata-kata yang baik, nasihat yang baik. Barang siapa berderma dengan hartanya, dia juga akan dibalas dengan apa? Diganti harta yang telah disedekahkannya tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga para jamaah, barang siapa menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membalas menjaga hambanya. Niki ingkang ajeng kita sedaya terangaken. Al jaza' min jinsil amal, ingkang rubinipun menjaga Allah. Barang siapa menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Kados ingkang dipun ngendikaken Rasulullah dan hadis, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu, menolongmu, membantumu, mengawasimu. Kalau kamu minta sama Allah. Kalau kamu mohon pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga Allah akan dibalas, Allah menjaganya. Hadis menika serupa dengan firmanipun Allah dan surat Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan balas menolongmu, bahkan menguatkan kaki-kakimu, langkah-langkahmu.
ayat menika nate suatu waktu difahami salah oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam utawi Islamofobia. Dia menuduh bahwa orang Islam itu Tuhannya lemah. Wong Islam kuwi sesembahane ringkih. Apa buktinya? Buktinya ini ayat yang tadi saya bacakan. Masa Tuhan minta tolong kepada hambanya? Hei orang-orang yang beriman, intan surullah, kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Ini kan Tuhan yang lemah seperti ini. Niku tiyang sing ngendika kados ngoten niku dereng tumut kajian rutin ten Masjid Al Alimun. Coba nek melu pengajian rutin, insya Allah tidak keluar statement seperti itu. Ini sesuatu yang mudah dibantah. Belajar Al-Quran itu tidak cukup atau tidak mungkin bisa sampai pada pemahaman kalau tidak mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya tafsir. Setelah membaca Al-Quran, membaca terjemahannya. Itu tidak cukup. Mengkaji juga tafsirnya. Lah tafsiran penjelasan saking ayat menika yang dimaksud menolong Allah menika menolong agama Allah. Jawabannya gampang sana. Menolong Allah di sini bukan maknanya kita menolong Allah ketika mungkin Allah sakit kita tolong. Allah punya kesulitan apa kita tolong. Nggih mboten bakal mungkin sanggup wong Allah niku Rabbul Alamin, pengatur alam semesta, tidak butuh pertolongan hambanya. Tapi menolong Allah di sini maksudnya menolong agama Allah. Ketika agamanya Allah dinistakan, ketikanya agama Allah dihinakan, dicederai, maka kita tolong, kita bantu dengan menjelaskan kepada kaum muslimin kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi siapa menolong agama Allah akan dibalas, dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya terbantahkan. Bapak Ibu ingkang mugi tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjaga Allah Subhanahu wa taala menika bentuke napa? Ini kalau dipahami secara logika nggih kita sedaya kebingungan. Sebagaimana bingungnya para sahabat ketika Rasulullah membacakan sebuah hadis qudsi. Yaqulu Rabbu azza wa jalla yaumal qiyamah ya bena Adam maridtu wa lam ta'udni. Enten hadis qudsi para jamaah. Ingkang meninipun Allah berfirman nanti pada hari kiamat. Wahai anak turun Adam, aku dulu di dunia sedang sakit. Niki sing ngendikan sinten? Allah. Allah berkata kepada hambanya nanti di hari kiamat. Hei anak turun Adam, aku dulu di dunia sedang sakit. Kenapa kamu tidak menjengukku? Nek kula tanglet panjenengan Bapak Ibu-ibu, jenguk Gusti Allah niku pripun carane? Menjenguk Allah itu maksudnya gimana? Bingung toh kita sedaya. Lah sahabat nggih sami. Wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana kami menjengukmu ya Allah sementara engkau ini pengatur alam semesta. Rasulullah lajeng nerangaken. Inna abdi fulanan marido wa lam ta'udhu. Innaka law uttahu lawajadtani indahu. Sesungguhnya dulu ada hambaku fulan sakit. Terbaring di rumah sakit, terbaring di tempat tidurnya di rumah, tapi kamu nggak mau menjenguknya. Seandainya kamu mau menjenguknya, itu sama saja kamu menjengukku. Karena ketika hambaku sedang sakit, aku berada di dekatnya. Niki maksudipun bahasa kiasan. Menjenguk Allah niku maksudipun keutamaan amal iyadatul marid menjenguk orang yang sakit.
Terus enten amal soleh ingkang minulya sangat Bapak Ibu. Yang termasuk hak muslim dari muslim yang lainnya. Fa idza marido fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguklah. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, kita juga menjenguk Allah. Karena orang yang dalam keadaan sakit itu Allah sedang dekat-dekatnya sama hamba. Yang niku nek sakit Bapak Ibu, nak kathah nyebut asmane Allah nggih. Nek pas lorong, astagfirullah, ya Allah, la ilaha illallah. Ning engko nek wis mari mbuh, cek nyebut napa mboten nih. Tapi orang beriman itu dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, rata-ratanya wangsul datang asalipun Allah. Banyak nyebut Allah. Ya serapopo. Eling nek pas loro. Muga-muga keterusan. Bar loro, eling terus. Maka di antara adab berdoa Bapak Ibu, di antara adab berdoa yang mungkin jarang diperhatikan, nggih menika minta doa kepada orang yang sakit. Karena orang yang sakit itu sedang deket-deketnya sama Allah. Doanya mustajab. Kita jenguk orang yang sakit, setelah mendoakan memberikan motivasi. Memberikan motivasi, jangan nakuti. Wong lara kaya ngene iki ndek ben aku ngerti umure mung 3 dina. Niku menakut-nakuti, memotivasi. Yakin mari. Yakin sembuh. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Yakin. Ojo kerasan-kerasan ning rumah sakit. Ayo ndang mulih. Berikan motivasi. Setelah itu minta doa. Aku juga didoakan. Kami juga didoakan. Kami jamaah Masjid Al-Alimun juga didoakan semoga istiqomah. Didoakan semoga senantiasa sehat. Didoakan semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh. Nah, niki sekedar napa kalau mau tidak bisanya kita memahami sebuah hadis yang ternyata menika bahasa kiasan. Menjenguk Allah, menjaga Allah Subhanahu wa taala niku bahasa kiasan. Tapi ingkang dipun maksud menjaga Allah niku napa? Hifdzu hududihi. Menjaga Allah itu menjaga batasan-batasannya. Apa batasan Allah? Perintah dan larangannya. Perintah harus kita kerjakan, larangan harus dijauhi. Berarti intinya pun menjaga Allah niku napa? Menjaga setiap perintah-perintahnya dikerjakan, menjaga setiap larangan-larangannya dijauhi. Niku maksudnya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Perintah sholat, perintah puasa di bulan Ramadan, perintah untuk menyisihkan sebagian harta, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, perintah untuk membaca Al-Quran, perintah untuk tarbiyatul aulad, mendidik anak dengan didikan Islami, perintah untuk mencari ilmu. Kita laksanakan, menjaga Allah SWT. Larangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang keji, memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, mengambil yang bukan haknya. Niku sedaya awisanipun Allah. Apa menika korupsi, napa ingkar janji, sombong. Menika awisanipun Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Niku maksudnya napa? Menjaga Allah Subhanahu wa taala. Lah terus para jamaah, kalau kita sudah berprinsip seperti ini, perintah Allah dikerjakan, larangannya dijauhi, maka kita tunggu balasan dari Allah. Allah akan menjaga kita. Napa sing dijagi para jamaah? Janjine Allah akan dijaga tubuh kita, fisik kita. Akan dijaga jiwa kita.
akan dijaga harta kita, akan dijaga keturunan kita, akan dijaga menjelang kematian kita. Gangsal niku. Gantose balesane kita nalika gesang tansah jaga Allah Subhanahu wa taala. Dijaga jiwa kita, dijaga raga kita, dijaga harta kita, dijaga keturunan kita, dijaga kita menjelang kematian kita. Dijaga napa menika fisik kita, raga kita. Maksudnya apa? Nggih saestu fisik dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diparingi sehat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan meskipun usianya sudah lanjut. Ini jaminannya pun Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan siapa yang senantiasa menjaga diri dari kemaksiatan di usia muda, Allah akan menjaga tubuhnya di waktu tua. Umur boleh lanjut, tetapi kekuatan, Masya Allah. Kados dene para sahabat niku bersama. Mereka para sahabat yang ikut di dalam peperangan-peperangan. Saya peperangan menika dipimpin langsung Rasulullah. Ingkang naminipun ghazwah atau peperangan yang Rasulullah menunjuk sahabat untuk menjadi komandannya, dinamakan Sariyah. Itu pesertanya mayoritas dari kalangan-kalangan yang sudah berusia lanjut. Umurnya 60 ke atas, 70 bahkan, termasuk Rasulullah piyambak. Tetapi sekian banyak peperangan itu berakhir pada kemenangan. Niki jalaran apa? Jalaran mereka dijaga tubuhnya, fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Mulai menurut Jabal dikatakan, siapa yang menjaga tubuhnya dari kemaksiatan di usia muda, maka Allah akan menjaga tubuhnya nanti di usia tua. Niki lajeng boten kesimpulan. Berarti wong sing wis sepuh kae loro-loronen kae nom-nomane kakean maksiat kae. Ya mungkin, mungkin. Tapi nggih mboten sedaya. Enten naminipun sakit niku murni ujian. Tapi bisa jadi sakit itu akibat dari sebuah sebab. Imam Al-Qurtubi mendikatakan barang siapa yang gemar membaca Al-Qur'an, Allah akan menajamkan ingatannya, menguatkan ingatannya meskipun umurnya sudah ratusan tahun. Kata-kataipun para jamaah, nek yuswanikum pun jangankan kok 100 tahun nggih, 80 tahun. Langkung niku kata-kataipun sampun apa? Lali. Nek lali niku istilahnya nek pun sepuh niku napa Bapak Ibu? Pikun. Napa Pak? Allah akan menjaga ingatannya meskipun usianya sampai ratusan tahun. Gara-gara dia gemar membaca Al-Qur'an. Mila dipun kisahaken wonten ing setunggaling kitab. Judulipun Hifdzullah lil Abdi, penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya. Enten tiyang soleh ingkang umuripun nggih sampun seratusan tahun lebih. Melakukan perjalanan nitih kapal. Ketika sampai pada dermaga tempat tujuan, kapal tadi tidak bisa menepi ke pinggir pantai. Rodok nengah. Sehingga penumpang kedah jegur sik ten ngene napa banyu. Baru kemudian bisa ke daratan. Ada penumpang nggih menika tiyang soleh sing umure sudah sampai ratusan tahun tadi mencolot mencolot dari kapal sampai bisa ke daratan.
Napa jenenge niku tidak perlu turun dulu ke air. Nah, selamat. Lah enten penumpang sing ten burine cah nom. Lah kae Mbah Kakung iso mencolot selamat ora kecegur banyu. Melu-melu. Ternyata mboten tekan, kecegur. Ajeng dia gumun, Masya Allah. Lah kayak Mbah Kakung fisiknya kuat luar biasa. Sementara aku yang masih muda sudah lemah kayak gini. Maka dia tanya, Mbah, apa resepnya panjenengan sudah berusia lanjut tapi fisiknya masih kuat? Awak iki, jasad iki rata untuk maksiat. Badan ini tidak pernah dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminannya Allah. Coba sing jaga Allah Subhanahu wa taala akan dijaga fisiknya. Ya, jaga fisiknya. Ten pondok niku Bapak Ibu enten tukang. Ya. Usianipun sepuh saya. Pun sepuh daripada tukang yang lainnya, paling sepuh. Masya Allah, niku umpami kula menggantikan pekerjaannya mboten kuat. Ngangkati nopo, nggih ngusungi nopo, mindah bareng kuat dari pagi sampai sore. Ya, bisa jadi itu lantaran apa? Karena dia senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, fisiknya dijaga. Monggo. Sing pengen napa menika tansah dipun paringi napa kesainan urusan fisik, di antara resepnya ya menjaga ibadah. Bahkan sampun kathah dipun tepangaken al ibadat wa fadailuha as-sihhiyah, enten buku. Ibadah-ibadah dan manfaat-manfaat kesehatan di dalamnya. Ternyata ibadah ini menjadikan kita ini sehat, kuat badannya. Sergep sholat niku marai sehat. Sergep tahajud marai sehat. Rajin puasa juga napa? Marai sehat. Nomor kali para jamaah, barang siapa menjaga Allah Subhanahu wa taala akan dijaga jiwanya, diselamatkan jiwanya, diselamatkan nyawanya ketika dia sedang terancam. Dipun sebataken wonten ing hadis sahih, riwayat kisah ingkang masyhur sangat disebataken wonten kitab-kitab hadis. 3 orang yang sedang melakukan perjalanan yang akhirnya harus bersembunyi atau berlindung di dalam gua. Tidak diterangkan entah karena apa, entah karena hujan deras atau karena angin kencang. Dan riwayat menika harus bersembunyi di dalam gua. Tiba-tiba saja ada batu menggelinding dari atas sehingga menutup pintu gua. Sehingga menutup pintu gua. Tidak bisa keluar, tidak bisa selamat. Pun masing-masing mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Alat tidak punya. Kekuatan tubuh tidak sanggup untuk keluar dari gua tadi. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Maka ayo kita masing-masing berdoa kepada Allah lewat perantaraan amal soleh yang pernah kita kerjakan paling ikhlas rasanya. Ayo dicari-cari ndek-ben nalika sadurunge mlebu ning gua iki nglakoni amal soleh sing paling ikhlas apa? Ayo dieling-eling. Akhirnya orang pertama mengatakan, "Ya Allah, aku punya orang tua." Jadi amal soleh yang dirasa ikhlas adalah berbakti kepada kedua orang tua. "Ya Allah, aku punya orang tua yang setiap hari aku beri minum air susu. Sebelum aku memberikan kepada keluargaku, istri dan juga anak-anakku, aku suguhkan dulu kepada kedua orang tuaku. Suatu hari aku melakukan bepergian, kemudian pulang terlambat. Langsung saja aku perahkan air susu, lalu aku bawa untuk disuguhkan kepada kedua orang tua. Tapi ternyata keduanya sudah tertidur.
Maka aku duduk di sampingnya, aku tunggui sambil memegang gelas sampai dia terbangun. Ditunggoni. Niku adab ingkang minulya dhateng tiyang sepuh. Nek bocah sakniki nggih gur arep njaluk dit 2000 ganggu istirahate wong tuwa. Gugah-gugah. Pak ibuke. Dan ini tunggu sampai setelah terbangun diberikan. Maka ya Allah, seandainya amal solehku berupa berbakti kepada kedua orang tuaku tadi ikhlas karenamu, maka bantulah aku supaya selamat dari tempat ini. Demi Allah Bapak Ibu, batu tadi bergeser. Tapi belum bisa digunakan untuk keluar. Belum cukup. Maka orang kedua datang. Membawa amal soleh, meninggalkan dosa. Terus amal soleh niku mboten wujudipun mengamalkan ketaatan. Sing salat, sing maca Quran, sing sedekah niku tak mboten. Ninggalke dosa niku nggih amal soleh. Orang ketika ada kesempatan untuk melakukan dosa, tapi kemudian dia tidak melakukannya, itu nak napa? Amal soleh kesempatan. Wah, iki enek dompet jiglok iki. Umpama tak kantongi ngoten ra enek sing delok. Tapi tidak dia lakukan. Ini juga amal soleh. Seperti orang tadi, ya Allah, aku punya saudari sepupu, anak dari pamanku yang cantik, yang aku cinta sama dia, tapi dia tidak cinta sama aku. Suatu hari dia ada keperluan pinjam uang. Aku berikan dia uang 120 dinar dengan syarat harus melayaniku, berzina denganku. Akhirnya dengan terpaksa dia mau. Ketika hendak melakukan perbuatan yang nista tadi, wanita mengatakan, tidakkah kamu takut kepada Allah melakukan perbuatan ini? Aku pun kemudian tubuhku bergetar, takut luar biasa kepada Allah, tidak jadi melakukan perbuatan dosa tadi. Kemudian aku langsung pergi, meninggalkan wanita tadi termasuk uang 120 dinar. Ya Allah, jikalau menurutmu amal perbuatanku meninggalkan dosa besar tadi ikhlas karenamu, selamatkan aku dari bahaya ini. Demi Allah para jamaah, batu tadi pun juga bergeser. Tetapi belum bisa digunakan untuk keluar. Satu orang lagi berdoa kepada Allah lewat perantaraan amal napa? Ya Allah, aku dulu punya pekerja, punya rewang, punya pembantu. Ketika datang waktunya bayaran, gajian, dia tidak ada, dia malah pergi. Saya cari-cari, tidak ketemu. Ya sudah, akhirnya uang yang jadi gaji dia tadi aku kembangkan. Aku belikan binatang ternak. Setelah hasil, aku kembangkan lagi kepada usaha-usaha yang lain sampai berkembang menjadi usaha yang banyak. Ketika pembantuku tadi kembali untuk mengambil gajinya, maka aku berikan hartanya yang sudah aku kembangkan tadi. Ini gajimu. Sudah menjadi peternakan kambing, sudah menjadi toko, sudah menjadi apa. Ya Allah, jikalau menurutmu amal soleh yang aku kerjakan mengembangkan uang gaji pembantuku tadi ikhlas karenamu, bantulah aku untuk selamat dari tempat ini. Demi Allah para jemaah, dibukakan tadi, bergeser batu tadi, akhirnya ketiganya bisa selamat, diselamatkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Menjaga Allah Subhanahu wa taala melakukan amal-amal soleh tadi. Siapa menjaga Allah? Dijaga tubuhnya, fisiknya, dijaga jiwanya. Allah juga memberikan jaminan penjagaan hartanya para jamaah. Ya, hartanya. Dipun sebataken ugi wonten riwayat ingkang sahih kisah 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala uji. 3 orang, yang pertama diuji dengan penyakit kulit. Yang kedua diuji dengan penyakit
Buta, kepalanya tidak bisa ditumbuhi rambut. Dan yang ketiga buta. Allah mengutus malaikat kepadanya, datang kepada orang pertama yang berpenyakit apa? Kulit. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kulit yang indah, sehingga manusia tidak jijik lagi kepadaku. Diusap tadi, tubuhnya sembuh dari penyakit kulitnya. Harta apa yang kamu paling cintai? Unta. Maka dia diberi seekor unta betina dalam keadaan bunting. Malaikat mendatangi orang kedua yang diuji dengan sakit botak, kepalanya botak. Apa yang kamu inginkan? Rambut yang indah. Diusap kepalanya, tumbuh rambut. Harta apa yang paling kamu cintai? Sapi. Maka diberikan kepadanya apa? Seekor sapi betina dalam keadaan bunting. Malaikat mendatangi orang yang ketiga yang diuji dengan buta. Apa yang kamu inginkan? Bisa melihat. Diusap matanya, kemudian bisa melihat. Harta apa yang paling kamu cintai? Kambing, domba. Maka diberikan domba betina dalam keadaan bunting. Sampun para jamaah, lewat masa, lewat waktu. Sampai masing-masing mempunyai satu lembah. Maksudnya pun satu lembah menika satu peternakan yang sangat luas. Unta, sapi, dan juga kambing. Maka malaikat diutus Allah untuk menguji kembali tiga orang ini. Malaikat menyerupakan diri seperti orang yang miskin, orang yang susah, berpakaian compang-camping, datang kepada orang pertama. Saya ini adalah orang yang kehabisan bekal ketika perjalanan. Bolehkah aku meminta kepadamu satu ekor untamu saja? Sungguh Allah telah memberikanmu harta yang banyak berupa peternakan unta. Malah ditukani, malah diunen-uneni. Kuwi sih rasa awake jek enom njaluk-njaluk kerja ngono lho, kerja. Kalau ingin punya harta, punya uang, ya kerja. Hardik dikata-katai seperti itu. Akhirnya diusir. Kemudian orang tadi sebelum pergi mengatakan, bukankah harta ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadamu? Dia bantah, utuh, harta ini adalah karena usahaku, karena kerjaku. Kalau engkau dusta, maka Allah akan mengembalikanmu pada keadaan semula. Demikian juga datang kepada orang yang kedua. Tapi ketika datang kepada orang yang ketiga, minta bantuan, maka orang yang ketiga tadi mengatakan, silahkan, ambil sekehendakmu, ambil seperlumu, karena sesungguhnya harta ini hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Silahkan. Kepada orang yang ketiga, malaikat yang diutus oleh Allah menyerupai manusia tadi mengatakan, semoga Allah memberkahimu dan juga hartamu. Jaga baik-baik amanah Allah ini. Jangan seperti dua saudaramu yang lewat. Dia sombong. Dia berlaku bakhil terhadap hartanya. Maka Allah akan mengembalikan kepada keadaannya semula. Dalam riwayat disebutkan yang orang pertama dan kedua laki kembali pada keadaan semula. Hartanya ludes, penyakitnya datang lagi, kambuh lagi. Siapa menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijaga hartanya. Siapa menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijaga keturunannya. Mungkin kita ini termasuk orang tua yang tidak banyak memberikan warisan harta untuk anak-anak kita. Meskipun menikah termasuk amal soleh, gitu. Tidak meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah, tidak memiliki apa-apa. Meninggalkan warisan itu termasuk amal soleh. Setiap warisan itu digunakan oleh ahli waris pada jalan kebaikan, orang tua juga mendapatkan kiriman pahalanya. Tetapi ada warisan yang lebih mulia daripada harta dari orang tua untuk anaknya. Warisan apa niku? Kesolehan. Warisan apa? Kesolehan. Kesolehan orang tua itulah warisan terbaik untuk anak-anaknya. Karena orang tua yang soleh,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesolehan juga insyaallah kepada anak turunnya. Bapak Ibu saged mengkeh nyinau ten gini surat Al-Kahfi ini. Surat Al-Kahfi kisahipun Nabi Musa berguru kepada Khidir. Ya, ada 3 perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Musa bersama Khidir. Perjalanan pertama menaiki perahu sing akhirnya Nabi Khidir melubangi kapal tadi. Kemudian yang kedua, perjalanan ketemu dengan seorang anak kecil. Nabi Khidir langsung membunuhnya tanpa ada alasan yang jelas. Dan peristiwa yang ketiga, ketika Nabi Musa dan Khidir masuk ke satu perkampungan minta jamuan, makanan, minuman karena mereka berdua kehabisan bekal kepada warga di kampung tersebut tapi tidak diberi. Namun ketika Nabi Khidir melihat ada sebuah rumah yang hampir roboh dindingnya, bergegas Nabi Khidir untuk membantunya supaya tidak roboh. Diprotes oleh Nabi Musa, "Hei Khidir, wong awake dhewe iki njaluk suguhan ora dikei malah direwangi. Mereka pelit aja kok dibantu." Maka jawab Nabi Khidir, "Sesungguhnya di dalam rumah ini ada 2 anak yatim. Ada 2 anak yatim yang ditinggali harta oleh bapaknya yang soleh." Ada 2 anak yatim yang ditinggali harta oleh bapaknya yang soleh, orang tuanya yang soleh. Niki menjadi penjelasan bahwa orang tua yang soleh, yang senantiasa menjaga Allah, akan dibalas anak keturunannya itu diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Bahkan dipun terangkan wonten ing kitab tafsir, tidak peduli apakah anaknya itu ahli taat atau ahli maksiat. Ya. Tapi kalau bapak itu bapak yang soleh, anaknya akan diberikan penjagaan. Tidak peduli ahli taat atau ahli maksiat. Dunianya dijamin, dunianya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mayoritasnya ya, orang tua yang punya kepribadian soleh itu akan diberikan anak turun yang soleh-solehah juga. Nek enten contoh nabi yang soleh jelas nggih, duwe anak sing durhaka, niku contoh yang lebih sedikit ketimbang contoh lain para nabi yang anaknya akhirnya juga menjadi nabi, itu lebih banyak. Para nabi yang akhirnya anaknya jadi nabi itu lebih banyak daripada ada nabi sing anaknya durhaka. Ini menunjukkan kesolehan orang tua itu berpengaruh terhadap kesolehan anak. Mila sahabat Sa'id Ibnu Musayyib ketika menjalankan rutinitasnya sholat tahajud, sholat malam, sholat tahajud. Mungkin nek kita nggih lagi itu petang rakaat kok wis kesel jimpe ngoten nggih Bu Pak nggih. Nyawang anak, melihat anaknya. Semangat, tambah rakaatnya lagi. Ketika ngrasake kesel wis kaya-kayane wis wae, melihat anaknya lagi, tambahi rakaatnya lagi. Bapak akan senantiasa nambah rakaat-rakaat sholat tahajud untuk kamu wahai anakku, untuk kebaikan kesolehan kamu nanti. Menjaga Allah Subhanahu wa taala, dijaga keturutannya. Yang terakhir, menjaga Allah Subhanahu wa taala akan dijaga menjelang kematiannya. Maknanya apa para jamaah? Orang yang hidupnya senantiasa menjaga Allah, perintah dan larangannya akan diberikan kematian yang mudah, akan diberikan kematian yang indah. Kematian yang menjelangnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah menjamin, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sesaat menjelang kematiannya kalimat suci, kalimat agung, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, pasti tempat kembalinya nanti adalah
surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Alimun, jamaah kajian pada subuh yang digunakan Allah. Bilih menika ingkang saged kita kaji enjang dinten menika babagan amal ibadah menjaga Allah, tegasipun menjaga perintah dan juga larangannya, berbalas penjagaan balik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, jiwa kita, raga kita, harta kita, keturunan kita, atau nanti menjelang kematian kita. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri pribadi dan jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang mendatangkan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Saderepun kita tutup, kita sareng-sareng ndedonga dhateng Allah Subhanahu wa taala kangge kelancaran